Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan seperti udah saya janjikan, hari Rabu bacaan bulan Juni untuk Virgo. Oke. Ini hari apa sih? Oh iya, ini hari Rabu ya. Kan janjinya Rabu. Oke, saya buka 3 kartu. Loh kok 3 kartu? 7 kartu, sorry. Kadang-kadang kepala sama mulut ngomongnya nggak kompak. Maklum faktor U ya. Faktor U. Hai, kartu pertamanya justru terbalik. Ini adalah King of Cups. Bulan Juli ada apakah gerangan? Ada Virgo. Virgonya dalam posisi positif ya, tidak terbalik. Ini adalah The Hermit. Oke. Setelah ketidakpengertian Virgo akan sesuatu hal, oke, tiba-tiba dapat pencerahan. Karena ya kadang-kadang apa yang saya omongin ke Virgo mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi belief kalian atau kepercayaan kalian. Dan saya nggak nyalahin itu, karena saya bahkan menghargai, terserah pengertianmu aja deh gitu. Kenapa? Saya tidak mau memaksakan my belief spiritual yang saya believe dengan spiritual yang kalian believe. It's fine. Kalau semua sama, kita jadi robot, ya enggak? Tapi kalau beda-beda, saya menghargai itu, gitu. Walaupun tidak sependapat sekalipun, saya menghargai itu. Satu hal tentang, ada Virgo yang bilang kalau dia kena sihir. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Oke, kalau itu yang dia believe, kalau itu yang dia percaya, itu nancep di otak dia, ya udah segala sesuatunya akan dihubungkan dengan si sihir tersebut. Tiba-tiba kesandung, ini gara-gara disihir. Tiba-tiba keserempet motor, ini gara-gara sihir. Tiba-tiba duit hilang 10.000 atau 100.000, ini gara-gara sihir. Gitu, itu belief. Itu belief, dan itu kalau udah nancep di kepala ya susah, ya kan? Makanya saya tidak mau bilang apa-apa, apa yang kamu percaya itu yang terjadi gitu. Jadi kalau kepercayaan kita berbeda, saya tetap menghargai itu. Namanya kita bukan robot, ya terserah aja gitu. Cuma kalau saya sih bilangnya, tolong jangan mempercayai hal-hal yang seperti itu gitu. Karena ntar memang bisa kejadian betul, bukan karena emang itu ada, tapi karena kalian mempercayainya gitu loh. Aduh, gimana ya ngomongnya? Pokoknya gitu deh. Oke, kartu ketiga ada Eight of Cups, tidak terbalik. Bulan Juli ada apa ya? The Magician, tidak terbalik. Cool. Saya bukanya 7 ya, itu baru 4. Nah, ini ada yang mengsol sedikit. Wah, ini Wheel of Fortune-nya terbalik. Dan ini Page of Wands-nya tidak terbalik, baru 6. Kurang 1 ya Virgo. Meja saya kecil jadi kurang. Nine of Pentacles tapi tidak terbalik. That's good. Wow. Oke. Ada apa di bulan Juli? Ini tentang pengertian. Tentang apa understanding kalian tentang kehidupan. Itu beberapa Virgo di bulan Juli agak jungkir balik ya. Kayak ya ada banyak lah contohnya. Nanti kalau saya ngomong salah lagi ya, it's as your belief aja deh. My belief is bacain kartu aja untuk kalian.
My belief is my belief, your belief is your belief. So ya, saya hanya bacain kartu aja ya. Dan ini secara general, bukan personal reading ya. Oke. So ada beberapa hal yang akan terjadi di bulan Juli yang bikin kalian gak ngerti gitu. Ini kenapa begini? Jangan-jangan gara-gara sihir. Jangan-jangan gara-gara ini itu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kalian alami dan kalian tidak mengerti. Tapi bagusnya adalah Three of Swords-nya itu terbalik. Jadi sebenarnya kalau di bacaan ini gak ada yang ngejahatin kalian, third party situation gitu ya, yang ngezolimin Virgo itu gak ada. Sakit hatinya itu ternyata ya siapa yang menciptakan, ya diri sendiri gitu. Kalau kalian tetap protes, enggak mbak, ada yang jahat sama aku, saudara, temanku, tetangga, semua jahat, semua kirim sihir. Kenapa gak seluruh dunia aja kirim sihir? Oke, never mind, it's your belief. Sekali lagi, it's your belief. Dan kalau berharap kapan mereka sadar, saya gak bisa jawab. Saya bingung bahkan dengan ceritanya tuh sebenarnya kayak gimana, karena itu tidak mencerminkan keseluruhan the whole story gitu. Tapi kalau dari bacaannya di bulan Juli, apapun itu ya, di not understanding, ketidakmengertian si Virgo itu nggak ada hubungannya dengan kejahatan orang lain kepada si Virgo ya di bulan Juli gitu. Terus masa Virgo jahatin Virgo sendiri, diri sendiri? Sometimes yes. Ketika kamu bilang pada dirimu sendiri, saya jelek, saya bego, saya ini, saya itu yang jelek-jelek, dan itu kamu menjahati dirimu sendiri gitu. Jadi cobalah setiap kali kalian ngaca bilang, hai kamu cantik, kamu bahagia, kamu kaya, kamu berhasil, kamu sukses, kamu gitu, yang baik-baik dong, bilang sama diri sendiri. Tuh, bahkan akan ada kemajuan dari hal tersebut. Bagus sih. Jadi maksudnya mungkin pertama-tama si Virgonya gak ngerti, tapi saya cuma bisa membacakan bahwa di sini tidak ada andil dari pihak ketiga di hidup kalian, dan akan ada kemajuan dalam hal tersebut. Jadi mungkin Virgo akhirnya dikasih pengertian gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kan ada si The Hermit, ada pencerahan, konklusi, jawaban dari apa yang Virgo cari di bulan Juli tuh kayak terbuka pintunya, dikasih tahu, oh sebenarnya begini loh Virgo, jangan suuzon melulu, jangan bully diri sendiri mulu, mungkin begitu, mungkin ya, oke. Dan Four of Pentacles nih di sini, dan bahkan aman gitu, keadaan sebenarnya aman, baik dari segi keuangan maupun yang lain, kehidupan personal. Kok bisa aman? Kalau kartunya kan bilang gitu, kalau resonate, kalau nggak resonate nggak apa-apa sayang. Ambition ya, dan segala ambisi kalian di bidang kehidupan itu akan ada jawabannya dan juga aman ya. Kalau ambisi kalian tentang karir, keuangan, dan bisnis itu aman, ada kemajuan, ada pengertian di situ. Kalau yang lain-lain juga ada. Dan Eight of Cups di sini, beberapa hal di bulan Juli memang tidak akan menetap. Jadi itu akan kayak switch ya, terbalik gitu dari apa yang tadinya seperti itu, kemudian berbalik menjadi yang lain. Apakah itu baik atau buruk? Kalau saya sih selalu melihatnya secara positif. Iya, berbalik dengan menjadi sebuah kebaikan gitu. Walaupun nih kelihatan banget nih bahwa kumpulan kalian itu sepertinya punya agenda masing-masing, punya hidup masing-masing. Bahkan mungkin Virgonya dicuekin, ya kan? Makanya jadi merasa kayak
Virgonya sendiri, Virgonya ditinggal, Virgonya tidak diajak, Virgonya kayak gitu-gitu ya. The Strength di sini ini emang nggak pernah dibuka secara terbalik ya. Tapi Virgo juga diberi kekuatan, ya, diberi kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Ini di sini ada The Hermit, ada Virgo, ada The Chariot, ada Cancer, dan ini ada Leo. Kemarin saat saya bacain buat Leo dan itu terhubung dengan Virgo, tiba-tiba dia bilang udah sebel sama Virgo, tapi dihapus komennya, udah terlanjur saya lihat. Mungkin ada kalian Virgo juga yang udah sebel sama Leo, tapi kalau di bacaan ini ya hanya cuma terhubung saja dan bahkan memberikan kekuatan bagi Virgo untuk menghadapi yang nanti terjadi di bulan Juli, tapi itu kayak situasinya terbalik gitu. Situasinya tidak sama lagi seperti yang sebelumnya. Contoh konkretnya gimana ya? Agak susah saya ngomongnya. Jadi gini kali ya. Tadinya kalian berakrab-akrab dengan orang gitu kan, tadinya bestie gitu, terus tiba-tiba enggak lagi. Nah itu salah satu contoh ya, tapi enggak selalu melulu harus kayak gitu ya Virgo ya. Saya harus kasih contoh konkret kan kalau saya ngomong ada sesuatu hal yang berbalik di bulan Juli, jadi kayak terbalik situasinya ya, contohnya kayak gitu. Begitu juga mungkin kalian lagi sebel banget tadinya sama seseorang, ketika di bulan Juli ternyata ada peristiwa yang ternyata akhirnya kalian menyukai orang tersebut, kayak she or he is not too bad, dia nggak terlalu buruk ternyata, kayak gitu ya, atau situasi lain sebagai contoh. Tapi yang jelas di bulan Juli apa yang kalian lakukan itu bisa berhasil ya, dengan catatan, banyak sekali catatannya, tapi kalau the magician di sini sih bilang bisa berhasil gitu. Tergantung amal dan perbuatan, tergantung jalan hidup, tergantung apapun itu ya, tergantung pikiran kalian, tergantung hati kalian, tergantung usaha kalian. Kalau cuma dipendem dalam hati tapi tidak diusahakan juga tidak akan berhasil dong, ya kan? Oke, ini ada The High Priestess, ya kan? Ya, The High Priestess. Apapun itu hubungannya dengan semesta, mendukung kalian kok, mendukung si Virgo. Baru-baru kartu keempat udah panjang. Sorry ya Virgo ya, ini panjang. Saya percepat deh. Oke, dan Eight of Wands hubungannya juga akan ada perpindahan. Tadi ada perubahan, ada perpindahan bulan Juli. Perpindahan yang harafiah, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau perpindahan secara tersirat, misalnya ganti pekerjaan dan lain sebagainya ya. Tapi memang Wheel of Fortune-nya masih terbalik, bukan berarti tidak ada keberuntungan. Masih tetap ada keberuntungan. Kenapa terbalik? Kita lihat kartu berikutnya. Oke, karena beberapa hal, ini Queen of Pentacles terbalik, beberapa hal yang menurut kalian bisa membantu kalian itu tidak membantu, tapi ada hal lain yang membantu gitu. Jadi misalnya kalian berharap ada satu hal itu akan membantu kalian di bidang karir misalnya, tapi ternyata bukan yang itu yang ngebantu, tapi yang lain ya. Kan tadi ada yang terbolak-balik begitu ya. Activity, ya benar, yang sehubungan dengan aktivitas yang kalian lakukan ya, mau pekerjaan, mau kehidupan personal. Dan di bulan Juli juga sesuatu atau seseorang yang lama yang pernah ada di hidup kalian itu kembali, mau sekedar bersilaturahmi atau memang kembali untuk hal lain, nggak tahu juga ya. Coba kita lihat. Kembali untuk menyelesaikan permasalahan atau apapun dengan kalian, the Death. Oke, so ada yang kembali ya, entah itu permasalahan, entah itu orang, tapi kembali untuk menyelesaikan yang belum selesai gitu ya. Hubungannya dengan
gosip. Hubungannya dengan gosip, so it's something, tentu saja ya, persoalan lah ya, permasalahan atau apapun itu halang rintangnya. Tapi by the end, pada akhirnya kalian bisa melihat segala sesuatu dari awal bulan sampai akhir bulan Juli itu terasa ya memang agak banyak yang berubah, banyak yang keflip gitu ya, banyak yang kayak tadinya begini jadi begitu gitu, tapi by the end kok itu jadi sesuatu hal yang baik gitu ya. Oh ternyata memang harus diselesaikan gitu kan, harus ditinggalkan, harus ada klarifikasinya gitu kan. Oke, bahkan ini ada two of wands yang terbalik. Bahkan misalnya kerjasama yang tadinya terjalin di bulan Juli mungkin ada adjustment di situ ya, ada sedikit banyak harus uji ulang atau kaji kembali ya. Dan generosity ini demi kebaikan. Kalau saya lihat sih di bulan Juli nggak jelek-jelek amat. Bahkan ada Virgonya di situ ya, ada Hermit, ada kemajuan di situ, ada the strength, kekuatan, ada the magician, anything is possible. Ya walaupun masih ada gosip, ada the death, selesai kok gosipnya ya, bagus. Terutama yang kemarin merasa terzolimi oleh seluruh dunia, saudara dan teman, oke. Saya berharap bulan Julinya selesai ya, asal kamu nggak nganggep itu sihir lagi ya. Siapa tuh yang ngomong tentang sihir itu? Oke, tolonglah ya, nggak usah sampai ke situ berpikirnya ya. Kalau emang tahu itu seperti itu ya cari bantuan lah ke ustadz ke ahli agama apa gitu. Jangan cuma komen di sosmed, forward, tidak melakukan sesuatu kalau memang itu seperti itu gitu ya. Do something, jangan cuma mengeluh doang, oke? So Virgo, tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan satu hal tentang percintaan. Saya akan jawab dengan yes or no. Sudah ditanyakan untuk karir, keuangan, dan bisnis, jawabannya no. Untuk percintaan, jawabannya yes. That's good. Pesan untuk Virgo di bulan Juli adalah trust the universe, percaya aja takdir kalian akan membawa kalian pada kebaikan. Itu yang saya bilang, selalu berpikir positif, tapi tergantung belief kalian sih, terserah ya. Tapi ya kalau saya sih maunya, saya percaya bahwa takdir yang dibawa saya ketika ceprot lahir ke dunia ini itu sudah merupakan jalan hidup yang terbaik. Jadi tinggal jalanin aja gitu. Dan kalau kalian menganggapnya berbeda, nggak apa-apa, itu adalah urusan kalian masing-masing. Tapi trust the universe di sini ya, paling tidak kalian percaya bahwa yang kalian selama ini sembah, yang kalian selama ini adore ya, menyebutnya Allah, Tuhan, Sang Yang Widiwasa, atau siapapun itu memang bukan jahat, tidak jahat sama sekali, bahkan selalu berbaik-baik kepada kalian gitu. Makanya bilangnya trust the universe, percaya bahwa semesta sudah kasih jalan masing-masing, udah kasih rezeki masing-masing. Dan pesan dari Monology Oracle Card adalah the new romantic cycle begins, new moon in Libra. Ada circle yang kembali ke Virgo di bulan Juli. Tapi saya harus kasih tahu, tidak untuk semua orang. Karena circle kehidupan atau putaran kehidupan seseorang berbeda-beda dengan yang lain, walaupun sama-sama Virgo. Tapi kenapa saya tetap memberikan label untuk video-video saya dengan zodiak ya, cuma untuk pengkotak-kotakan aja siapa yang nonton gitu. Kalau saya kasih untuk semua kan terlalu lebar ya nanti penontonnya. Seperti itu. So, sekian bacaannya Virgo. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan bulan Juli untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel in Love, and bye-bye.